Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penjelasan untuk mata kuliah Manajemen Produksi pertemuan kedua mengenai peramalan bagian kedua. Kita lanjutkan dari video sebelumnya, kita akan mencoba untuk contoh kasus. Di sini ada sebuah toko, dia menjual speaker. Toko tersebut memiliki data permintaan 11 periode sebelumnya. Kemudian perusahaan ini mau mengetahui kira-kira pada periode ke-12 berapa sih jumlah permintaan yang akan timbul. Nah, untuk mengetahui masalah ini kita akan menggunakan metode peramalan untuk mengetahui berapa permintaan yang akan terjadi di periode ke-12. Langkahnya seperti apa? Ini merupakan langkah-langkah dalam peramalan. Pertama-tama kita harus definisikan dulu tujuan peramalannya apa. Kita sudah ketahui bahwa tujuan dari peramalan ini adalah kita mau mengetahui berapa jumlah permintaan di periode ke-12. Yang kedua, kita harus melakukan plotting data. Plotkan data ke dalam sebuah grafik. Bentuk grafiknya kita pindahkan di sini. Ini untuk di sumbu X-nya adalah periode, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah jumlah demand-nya. Misalnya katakan 20, 80, 90, 100, sampai seterusnya. Nanti data permintaan yang ada di sini kita akan plotkan. Bulan 1 berapa, bulan 2 berapa, bulan 3 berapa, bulan 4 berapa, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan plot yang sudah terbentuk, kita akan menggunakan model mana atau metode mana yang paling sesuai. Namun, karena saat ini kita mencoba latihan, kita akan menggunakan seluruh metode. Namun, karena ini latihan, kita akan menggunakan beberapa metode sekaligus. Kemudian, kita hitung hasil peramalan dari setiap metode. Nah, ini merupakan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan. Selanjutnya, setelah kita menggunakan beberapa metode untuk menentukan hasil peramalan, kita akan menghitung berapa tingkat kesalahan dari masing-masing metode yang dicoba. Tadi kita jelaskan di awal di karakteristik bahwa metode peramalan tidak ada yang 100% benar. Dia hanya bisa mendekati. Dan metode peramalan yang baik akan disertai dengan estimasi kesalahan. Kita akan memilih estimasi kesalahan yang paling kecil. Artinya metode mana yang bisa memperkirakan masa depan paling baik. Metode yang terbaik adalah metode yang memiliki nilai error terkecil. Bagaimana menghitung error, nanti akan kita pelajari di minggu berikutnya. Kemudian kita meramalkan permintaan periode mendatang, lalu kita lakukan verifikasi peramalan dengan cara menggunakan perhitungan tracking sinyal. Langkah kelima sampai langkah ke-8 ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat plot data. Caranya dengan membuat grafik supaya kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa bentuk pola sebaran datanya. Kita blok datanya, kita masuk di grafik ini. Sudah terdapat judul, namun di sini masih belum ada judul sumbu X dan judul sumbu Y-nya. Oleh karena itu kita perlu tambahkan dulu judul sumbu X dan judul sumbu Y. Judul sumbu X di sini kita tuliskan, di sini adalah periode, dan judul sumbu Y-nya di sini kita tuliskan ini adalah demand aktual. Seperti ini, kita sudah peroleh gambarannya seperti ini, baru kita nanti akan menentukan metode mana yang akan kita gunakan. Kita akan masuk dulu untuk metode yang pertama. Metode pertama, metode yang paling sederhana, kita sebut dia sebagai metode naif. Ini merupakan metode yang paling sederhana. Kalau Anda tahu naif itu artinya apa sih? Kalau kita lihat dari kamus, naif berarti sangat sederhana. Metode naif berasumsi bahwa nilai peramalan dari suatu periode berasal dari permintaan satu periode sebelumnya. Berarti metode naif mengasumsikan bahwa peramalan, ini adalah peramalannya, menggunakan metode naif, periode 2 diramalkan berdasarkan data aktual periode pertama, berarti ini 290. Berarti periode ketiga berdasarkan periode kedua 273. Periode keempat berdasarkan periode ketiga 321. Seperti ini terus. Berarti ketika ditanya berapa sih demand aktual pada periode ke-12, perkiraannya, peramalannya, maka metode naif akan melihat berdasarkan data permintaan periode sebelumnya, yaitu periode 11 sebesar 373. Mungkin ada yang bertanya, kita kan cuma pengen tahu berapa data permintaan pada periode ke-12. Berarti kita mendasarkan pada periode ke-11. Kemudian kita kenapa harus mencari ini? Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sudah terjadi. Kenapa kita tetap harus ramalkan dia? Kenapa kita harus ramalkan dia? Karena nanti minggu depan kita akan belajar yang namanya error. Nah, error ini kita dasarkan kepada apa yang terjadi aktual dan apa peramalan pada periode tersebut.
Walaupun kita hanya perlu untuk mengetahui berapa peramalan permintaan pada periode ke-12, kita tetap harus hitung juga seluruh periode sebelumnya. Yang satu nggak ada ya, karena kita tidak ada periode ke-0. Untuk naif masih mudah. Sekarang gimana kalau ini secara manual? Kalau kita kerjakan menggunakan Excel seperti apa? Saya sudah copy ke Excel, kita akan copy dulu formatnya. Lalu ini kita tulis ini adalah metode naif. Maka, karena tadi di periode ke-0 kita belum punya data peramalan, ini kita kosongkan. Kemudian ini kita kosongkan dulu. Kemudian di periode kedua, data periode kedua, hasil peramalannya merupakan peramalan dari periode sebelumnya, yaitu demand aktual pada periode pertama. Oke, ini juga sama sebelumnya. Karena sama, ini bisa kita copy. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah permintaan periode sebelumnya, ini adalah permintaan periode sebelumnya. Oke, untuk naif masih mudah. Sekarang kita lanjut untuk metode berikutnya, yaitu metode konstan. Dalam metode konstan, metode ini secara sederhana menggunakan nilai rata-rata permintaan dari suatu periode untuk menentukan nilai peramalan pada periode berikutnya. Berarti karena kita mau tahu berapa permintaan pada periode ke-12, maka bagaimana cara kita memperoleh hasil peramalannya? Sederhana dengan cara merata-ratakan seluruh permintaan. Anda tambah semuanya, jumlahkan, kemudian bagi 11. Silakan Anda menggunakan kalkulator, tapi kalau kita menggunakan Excel, seperti apa? Ini kita hide dulu. Kita copy lagi tadi formatnya. Ini adalah untuk yang konstan. Metode peramalan konstan pada periode ke-12, dia tetap sama. Rata-rata dari metode konstan adalah rata-rata dari seluruh data permintaan. Berarti kalau kita coba di sini, rata-rata rumusnya adalah average. Kita blok demand-nya. Karena demand yang kita gunakan sama, dia tidak boleh bergerak, maka ini kita kunci dulu. Lalu kita tutup, kita dapatkan rata-ratanya adalah seperti ini. Datanya sama, kita peroleh nilainya seperti ini. Anda lihat di sini, periode ke-12 adalah rata-rata dari periode 1 sampai 11. Periode ke-9 adalah rata-rata dari periode 1 sampai 11. Nah, berarti kalau kita tuliskan secara manual, di sini nilainya sama semua, yaitu 296,09, 296,09, dan seterusnya, dan sampai di periode ke-12, 296,09. Pertanyaan sama tadi, kita hanya perlu mengetahui periode ke-12, lalu kenapa periode 1 sampai 11 tetap dihitung? Nanti kita memerlukan data ini untuk perhitungan error. Pasti mudah, konstan hanya merata-ratakan. Sekarang kita coba maju lagi ke metode berikutnya, yaitu metode moving average. Ini sudah mulai perlu perhatian. Metode moving average menggunakan rata-rata data permintaan masa lampau dalam jumlah tertentu yang telah ditentukan. Kemudian nanti akan bergerak terus ke periode berikutnya. Biasanya metode ini digunakan untuk pola data yang tidak punya tren dan tidak punya sifat musiman. Moving average itu dilakukan dengan merata-ratakan permintaan berdasarkan beberapa data lampau terbaru. Setiap data aktual permintaan baru tersedia, maka data aktual yang lama dikeluarkan, kita akan menggunakan data berikutnya. Rumusnya adalah yang di sini. Ini adalah data aktual, A itu aktual. 1 periode sebelumnya ditambah 2 periode sebelumnya, tambah 3 periode sebelumnya, dan seterusnya. Dibagi dengan berapa sih periode yang kita gunakan untuk perhitungan. Jadi pertama-tama dalam moving average kita harus menentukan dulu. Kita mau menggunakan berapa periode yang akan dirata-ratakan. Apakah 3 periode? Apakah 4 periode? 5 periode? Dan seterusnya. Sekarang untuk contoh, kita akan coba dulu untuk rata-rata moving average 3 bulan. Kalau rata-rata moving average 3 bulan, berarti kita akan merata-ratakan 3 bulan pertama yang ini. 3 bulan pertama ini akan menjadi hasil peramalan periode keempat. Artinya periode pertama sampai periode ketiga tidak ada rata-ratanya. Caranya seperti apa? Berarti kita jumlahkan 290 ditambah 273 ditambah 321 dibagi dengan jumlah periodenya 1, 2, 3 dibagi dengan 3 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 294,6667. Kemudian, kita bergerak ke periode berikutnya. Untuk periode kelima, berarti 3 periode sebelumnya. 1, 2, 3. Berarti periode 2, 3, dan 4. Maka perhitungannya bagaimana? 273 ditambah 321 ditambah 244. Jumlahnya dibagi dengan jumlah data. 1, 2, 3.
dibagi dengan 3, maka nilainya adalah 279,3333. Kita lanjutkan lagi, berarti untuk periode ke-6, itu adalah 3 periode sebelumnya. Bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Berarti rata-ratanya adalah 321 ditambah 244 ditambah 300, jumlahnya dibagi 3. Nilainya adalah 288,3333. Hasilnya seperti ini. Lalu Anda lanjutkan seterusnya. Sekarang kita coba lakukan perhitungannya menggunakan Excel. Saya hide lagi. Kita akan menggunakan moving average 3. Berarti kita mulai pada periode keempat dengan merata-ratakan average dari 3 periode sebelumnya. Periode 1, 2, dan 3 kita peroleh tadi hasilnya adalah 294,667. Sama ya, 294,667. Karena rumus berikutnya adalah sama, maka kita bisa copy. Kita peroleh di sini, berarti kita peroleh bahwa pada periode ke-12, hasil peramalan permintaannya adalah 337,6667. Seluruh periode harus terisi semua datanya. Kenapa? Karena tadi kita memerlukan seluruh data ini untuk perhitungan error. Kemudian ini kalau moving average-nya 3 bulan. Kalau kita buat tadi bukan 3 bulan, tapi moving average-nya adalah 4 bulan. Berarti dia rata-rata dari 4 bulan pertama, maka peramalan pertama akan terjadi pada periode kelima. Berapa nilainya? 290 ditambah 273 ditambah 321 ditambah 244 dibagi dengan jumlah data 1, 2, 3, 4 dibagi dengan 4. Anda hitung, maka Anda akan memperoleh nilainya adalah 282. Kita lanjut lagi. Berarti peramalan pada periode ke-6 adalah 4 periode sebelumnya. Periode 2, 3, 4, dan 5. 273 ditambah 321 ditambah 244 ditambah 300 dibagi dengan 4, nilainya adalah 284,5. Teruskan perhitungannya, berarti untuk periode ke-7 adalah periode 6, 5, 4, 3, dan seterusnya sampai nanti di periode ke-12. Ini adalah permintaan untuk 4 periode sebelumnya. Seperti ini Anda lakukan, kita coba lakukan di Excel. Kita hide dulu. Tadi moving average 4, kita mulai dari periode kelima. Sama dengan rata-rata dari 4 periode sebelumnya. Karena tadi kita menggunakan rumus yang sama, maka ini bisa kita copy. Berarti kita ketahui bahwa permintaan menggunakan moving average 4 periode. Pada periode ke-12 jumlahnya adalah 317,25. Sekarang kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu weight moving average. Weight moving average merupakan metode pengembangan dari moving average. Kalau dalam moving average, misalnya moving average 3, maka periode 1, 200, katakan periode kedua 300, periode ketiga 400, maka di moving average ini tinggal di rata-rata, sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 300. Namun, dalam weight moving average, kita harus menggunakan bobot. Masing-masing data tiap periode di sini, periode 1, 2, dan 3, akan diberikan bobot yang berbeda. Secara matematis, perhitungan weight moving average dituliskan seperti ini. Ini adalah bobot pertama yang akan kita kalikan dengan actual demand 1 periode sebelumnya, ditambah dengan bobot kedua yang akan kita kalikan dengan actual demand 2 periode sebelumnya, kemudian tambah lagi dengan bobot ketiga dikali dengan actual demand 3 periode sebelumnya, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan dalam penentuan bobot. Yang pertama, bobot totalnya harus sama dengan 1. Misalnya, tadi kita punya data periode 1, 2, dan 3. Masing-masing harus kita berikan bobot, di mana nilainya harus positif, dan totalnya 1. Supaya totalnya 1, maka saya akan berikan bobot berapa? Misalnya saya berikan bobot di sini 0,7, di sini 0,2, di sini 0,1. Totalnya 1. Atau saya berikan di sini bobot 0,6, 0,3, 0,1. Bobotnya totalnya juga 1. Aturan kedua dalam penentuan bobot adalah bobot yang paling dekat dengan periode yang akan diramalkan, bobotnya harus paling besar. Seperti di sini tadi, yang paling dekat dengan periode keempat yang akan diramalkan,
maka bobotnya paling besar 0,7, 0,6. Semakin dia menjauh dari periode yang akan diramalkan, maka bobotnya akan semakin kecil. Bobot terdekat dia harus paling besar, dan bobot terjauh nilainya harus paling kecil. Untuk mempermudah, kita langsung bahas di latihan. Di sini kita mau menghitung weight moving average 3 bulan. Berarti ini merupakan rata-rata permintaan dari 3 bulan. Maka yang akan kita ramalkan adalah periode keempat. Dalam penentuan bobot, tadi aturannya adalah totalnya harus sama dengan 1. Yang paling dekat di periode ketiga berarti harus paling besar, semakin jauh dia akan semakin mengecil. Saya akan coba di sini nilainya adalah 0,5, 0,3, dan 0,2. Ini kalau Anda jumlahkan totalnya sama dengan 1. Kalau saya coba yang lain seperti contoh tadi gimana? Saya mau pakai bobotnya 0,7, 0,2, dan 0,1. Bisa atau enggak? Bisa. Tapi di sini saya akan coba bobotnya adalah 0,5, 0,3, 0,2. Cara perhitungannya gimana? Kita tinggal mengalihkan. Tadi kita coba dulu dari yang paling dekat di sini. Maka ini adalah bobotnya 0,5 dikali 321 ditambah bobot kedua 0,3 dikali 273 ditambah bobot yang ketiga 0,2 dikali 290. Hasil perhitungan ini adalah 300,4. Kita maju lagi ke peramalan periode kelima. Peramalan periode kelima berarti menggunakan data periode kedua, ketiga, dan keempat. Maka bagaimana menghitungnya sama? Yang paling dekat adalah 0,5 dikali dengan permintaan paling dekat 244 ditambah bobot kedua adalah 0,3 dikali data aktual 2 periode sebelumnya adalah 321 ditambah bobot yang paling jauh 0,2 dikali 3 periode sebelumnya 273. Hasilnya adalah 272,9. Di sini juga sama, berarti periode ke-6 sama dengan nilainya 287,4. Ini yang dilakukan sampai periode ke-12. Saya akan coba perhitungannya menggunakan Excel sekarang. Saya sudah tambahkan bobotnya di sini 0,2, 0,3, dan 0,5. Saya akan hitung. Kita mulai dari bawah tadi sama dengan bobotnya dikali dengan demand aktual. Karena nanti bobot ini akan kita gunakan untuk seluruh periode, maka ini akan saya kunci supaya dia tidak bergerak. Ditambah dengan bobot 2 periode sebelumnya, sama ini juga saya kunci, dikali dengan demand 2 periode sebelumnya, ditambah bobot 3 periode sebelumnya, saya kunci, dikali dengan demand 3 periode sebelumnya. Sama dengan saya peroleh hasilnya 300,4. Ini yang kita dapatkan tadi dengan perhitungan secara manual. Karena rumus yang akan kita gunakan sama, maka ini juga dapat kita copy. Dari sini dapat kita ketahui bahwa permintaan menggunakan weight moving average 3 periode, permintaan pada periode ke-12 jumlahnya adalah 344,2. Kemudian bagaimana kalau misalnya contohnya adalah weight moving average-nya nggak 3 bulan, tapi weight moving average-nya 4 bulan. Kalau 4 bulan seperti ini, berarti kita mulai peramalan pada periode kelima yang akan kita rata-ratakan adalah 4 periode sebelumnya. Kalau tadi kita menggunakan data desimal seperti ini, 0,2, 0,3, dan 0,5, ada cara lain dalam penentuan bobot. Caranya seperti apa? Kita gunakan dulu. Masing-masing kita berikan bobot sesuai dengan urutannya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita gunakan per, seperti ini. Kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Totalnya berapa? 10. Kita jumlahkan. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. Ini kalau kita jumlahkan totalnya juga 1. Anda juga dapat menggunakan cara ini di soal sebelumnya. Jadi di sini Anda bisa bikin 1, 2, 3. Kita buat pernya. Maka ini 1 tambah 2 tambah 3 jumlahnya 6. Maka ini 1/6. Ini 2/6, 3/6. Dapat juga ketika Anda diminta untuk menentukan bobot, Anda menggunakan cara seperti ini. 1/10 ini sama dengan 0,1, 2/10 sama dengan 0,2, 3/10 sama dengan 0,3, dan 4/10 sama dengan 0,4. Kita akan gunakan ini sebagai bobotnya.
Kalau seperti ini, maka caranya gimana? Sama dengan tadi. Maka yang paling dekat tadi 0,4 dikali 244 ditambah 0,3 dikali 321 ditambah 0,2 dikali 273 ditambah 0,1 kali 290. Kemudian yang periode ke-6 berarti 0,4 dikali 300 ditambah 0,3 dikali 244 ditambah 0,2 dikali 321 ditambah 0,1 dikali 273. Ini ada hitung untuk periode 4, 5, 6 sampai dengan periode ke-12. Kita akan coba juga ini menggunakan Excel. Tadi kita berikan bobotnya ini adalah sama dengan 1/10. Di sini sama dengan 2/10. Di sini sama dengan 3/10. Di sini sama dengan 4/10. Maka perhitungan akan kita mulai di periode kelima. Sama dengan bobotnya kita kunci dikali dengan satu periode sebelumnya ditambah bobot kedua dikunci dikali dengan aktual demand 2 periode sebelumnya ditambah dengan bobot ketiga dikali demand 3 periode sebelumnya, yang terakhir ditambah bobot keempat dikali dengan demand 4 periode sebelumnya hingga kita peroleh nilainya seperti ini. Karena rumusnya sama, maka ini bisa kita copy. Di sini kita peroleh bahwa permintaan pada periode ke-12 menggunakan weight moving average 4 periode sebesar 332,5. Jelas ya? Sekarang kita akan masuk lagi ke metode berikutnya. Metode berikutnya ini kita sebut sebagai single exponential smoothing. Single exponential smoothing mengasumsikan bahwa data itu memiliki fluktuasi pada sekitar mean yang tetap jika dia tidak memiliki tren. Metode ini memiliki konsep hampir sama dengan weight moving average, namun dalam metode exponential smoothing, bobot akan diberikan pada setiap data. Caranya adalah kita dengan menentukan nilai alfa dulu. Nilai alfa ini akan kita kalikan dengan data demand aktual satu periode sebelumnya, ditambah dengan nilai 1 di kurang alfa dikali dengan hasil forecast satu periode sebelumnya. Aturan untuk nilai A adalah nilai A itu harus berada antara 0 sampai 1. Berarti bisa 0,1, bisa 0,2, bisa 0,3, sampai dengan 0,9. Atau Anda mau bikin 0,1056 atau 0,954 itu juga nggak masalah. Namun dalam penentuan alfa yang perlu kita perhatikan adalah sangat penting dalam menentukan nilai alfa. Biasanya untuk data-data yang sangat fluktuatifnya tinggi, itu akan menggunakan nilai alfa yang mendekati 1 atau ada di sekitar 0,99. Tapi untuk data-data yang biasanya dia lebih smooth, lebih rata, dia akan menggunakan alfa yang mendekati 0 atau ada di sekitar 0,01 atau sekitar itu. Ini misalnya kita punya demand aktual yang sangat berfluktuatif. Ketika kita menggunakan nilai alfa 0,5, datanya cukup bisa mengikuti actual demand. Tapi ketika kita turunkan alfa yang 0,1, dia akan membentuk hasil peramalan yang lebih rata. Dalam penentuan exponential smoothing, hal yang paling penting adalah kita harus menentukan nilai awal. Ada dua cara dalam penentuan nilai awal, yaitu menggunakan data yang sama dengan data pertama atau menggunakan rata-rata beberapa data awal. Dalam pertemuan kali ini, kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu kita gunakan data yang sama dengan data pertama. Kita coba di latihan sini. Nah, kita akan coba dulu nih, nilai alfanya mau berapa? Misalnya kita tentukan bahwa alfanya 0,7. Dari mana? Kita coba-coba dulu aja. Karena kalau Anda lihat di sini, perhitungannya adalah nilai alfa untuk forecast pada periode ke-T, ini periodenya, berarti periode ke-1 adalah demand pada periode sebelumnya ditambah dengan 1 minus alfa dikali 1 periode sebelumnya. Karena periode pertama tidak memiliki periode sebelumnya, maka kita akan gunakan ini sebagai initial value atau kita sebut juga dengan nilai awal. Ini bukan peramalan, ini hanya sebagai nilai untuk rujukan perhitungan. Nilainya sama dengan periode sebelumnya, yaitu 290. Setelah kita tentukan nilai awalnya, maka baru kita dari mana? Dari sini. Karena tadi kita sepakat bahwa penentuan nilai awal menggunakan nilai yang sama dengan data pertama. Maka kita gunakan 290 ini sebagai nilai awal. Baru setelah itu kita masuk ke perhitungan. Alfa 0,7
dikali dengan demand periode sebelumnya 290 ditambah 1 minus alfa 1 minus 0,7 dikali dengan forecast sebelumnya. Yang ini 290. Nilainya berapa? Nilainya adalah 290. Kemudian kita bergerak lagi ke periode ketiga. Periode ketiga, maka 0,7 dikali demand satu periode sebelumnya 273 ditambah 1 minus 0,7 berapa? 0,3 dikali forecast sebelumnya 290, maka kita peroleh hasilnya adalah 278,1. Kita coba lagi ke periode keempat. Berarti alfanya 0,7 dikali aktual demand satu periode sebelumnya adalah 321 ditambah dengan tadi 1 minus 0,7 atau 0,3 dikali dengan hasil forecast periode sebelumnya 278,1, nilainya adalah 308,13. Anda hitung secara manual sampai dengan periode ke-12. Sekarang untuk mempermudah, saya akan coba hitung menggunakan Excel. Baik, berarti tadi kita ketahui bahwa periode pertama ini masih belum ada peramalan. Saya akan kasih warna sedikit berbeda, saya kasih hijau di sini. Ini untuk menandakan bahwa ini bukan hasil peramalan, tapi ini adalah nilai awal. Nilai awal sama dengan demand aktual periode pertama. Baru kita masuk perhitungan. Tadi sama dengan nilai alfa dikalikan dengan demand aktual. Jangan lupa nilai alfanya kita kunci, karena ini akan kita gunakan untuk rumus berikutnya. Ditambah dengan buka kurung, 1 dikurang dengan nilai alfa tadi yang kita gunakan, kita kunci, tutup kurung, dikali dengan hasil perhitungan forecast periode sebelumnya. Sehingga kita peroleh angkanya seperti ini. Sudah kita peroleh, ini tinggal kita copy. Supaya rapi, kita samakan jumlah komanya 2. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Maka hasil peramalan pada periode ke-12 adalah 352,22. Ini untuk exponential smoothing. Kemudian, masih ada satu lagi, yaitu metode exponential smoothing with trend adjustment. Ada beberapa langkah di sini, kemudian juga masih ada lagi perhitungannya. Di sini perhitungannya kita lakukan secara 3 tahap. Kita lakukan dulu untuk smoothing alfanya, lalu tentukan smoothing untuk betanya, baru kita bisa tentukan forecast. Kalau sebelumnya kita hanya memiliki satu parameter, yaitu alfa saja. Kalau untuk exponential smoothing with trend adjustment, kita punya 2, yaitu untuk pemulusan alfanya, pemulusan data, dan ini untuk pemulusan trennya. Aturan sama. Nilai alfa tadi ada antara 0 sampai 1. Untuk betanya pun sama, antara 0 sampai 1. Untuk cara perhitungannya akan dibahas di praktikum. Materi untuk hari ini sampai di sini. Kemudian ini ada tugas. Semuanya sudah dibahas. Saya yakin Anda pasti bisa menjawab.